Baru pulang dari GBLA nonton langsung pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC yang berakhir dengan skor 3-1. Ini jam setengah satu malam. Besok gue mau tidur panjang, jadi gue akan buat reviewnya untuk kalian malam hari ini juga. Pertandingan yang sesuai prediksi, pertandingan yang berkualitas, sangat menarik dan juga layak untuk disaksikan. Dan pilihan gue tepat untuk datang ke stadion di pertandingan ini karena sangat menghibur. Kedua tim menunjukkan kualitas tim yang begitu luar biasa dan jauh ini persaingan papan atas di Super League. Bukan Bojan Hodak namanya kalau tidak memberikan kejutan di setiap pertandingan. Kalau kalian nonton preview gue kemarin memprediksi starting 11, gue memprediksi Adam yang akan menjadi pelapis dari seorang Teja Pakualam yang absen pada malam hari ini. Bahkan saat itu gue bilang kalau misalkan Teja fit, kayaknya enggak deh melihat atau memberikan kesempatan kepada seorang Adam di pertandingan sebesar melawan Borneo FC. Tapi sayangnya gue bukan Bojan Hodak. Bojan Hodak malah memberikan kesempatan untuk kiper ketiga, kiper muda yaitu Fitrah Maulana untuk menjaga gawang Persib Bandung ketika menghadapi pemuncak klasemen Borneo FC. Awalnya jujur gue ragu dengan keputusan itu, tapi apa yang ditunjukkan seorang Fitrah ini patut diapresiasi, patut diberikan pujian karena meskipun kebobolan di babak pertama, tapi di babak kedua ia melakukan satu block save yang sangat vital dan juga beberapa penangkapan yang sangat lengket membuat Persib Bandung hanya kebobolan satu gol di pertandingan ini. Dan ini juga menjadi kode keras mungkin untuk Bobotoh. Tampaknya seorang Adam akan dilepas di putaran kedua. Prediksi gua kalau melihat bacaannya seperti ini, karena kita tahu Persib Bandung juga sudah dikaitkan dengan rumor kiper naturalisasi yaitu Cyrus Margono yang sebetulnya sudah dirumorkan sejak awal musim, tapi di pertengahan musim ini rumornya berkembang lagi dan setahu gue Cyrus juga udah pamit dengan klubnya sehingga membuka peluang untuk direkrut oleh Persib Bandung. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti dinamikanya di transfer nanti. Dan kalau untuk di dua tengah, sesuai prediksi gue, Mati Kardi dan juga Barba, dua back yang saling melengkapi ini turun dari babak pertama. Dan untuk di kanan dan juga kiri ada seorang Putros di pos kanan dan juga Elian Reinders di pos kiri. Dua back sayap dari Persib Bandung yang membuat Peralta top skor sementara dari Borneo FC ini tidak mendapatkan banyak peluang, tidak mendapatkan ruang, tidak bisa berakselerasi karena dijaga sangat ketat. Bahkan kalau kalian amati di babak pertama, Putros hampir tidak pernah naik ke setelah garis tengah lapangan. Ia fokus bertahan, fokus menutup ruang dari Peralta dan juga mengantisipasi serangan-serangan balik yang pastinya akan diarahkan kepada seorang Peralta. Sehingga babak pertama kalau kalian lihat kebanyakan peluang dari Persib Bandung ataupun bangun serangannya dari sisi kiri, yaitu yang ada di mana Elion Reinders dan juga Beckham Putra di sana. Dan sementara untuk di lini tengah, tiga gelandang ini tampaknya sudah menjadi andalan untuk Persib Bandung. Seorang Mark seorang Luciano dan juga Tom Hai memiliki peran yang luar biasa, double pivot Lucho dan juga Klok. Ini chemistry-nya makin baik dan Tom Hai sebagai gelandang serang. Bahkan tadi Mark dinobatkan sebagai man of the match, sangat layak karena tiga pemain ini bisa mendominasi lini tengah dari Persib Bandung, baik itu untuk transisi menyerang dan juga transisi bertahan. Sangat-sangat baik. Dan juga bahkan tadi Mark kalau nggak salah di babak kedua ketika Persib Bandung unggul 2-1, sempat ada penyelamatan vital dari dirinya ketika ia membuang bola, ada umpan dari sisi kiri pertahanan dari Persib Bandung diarahkan ke tiang kedua dan Mark untungnya melakukan track back dan juga membuang bola tersebut hingga keluar lapang, karena di belakang Mark kalau bola itu tidak dibuang sudah ditunggu oleh striker dari Borneo FC. Jadi sangat layak mendapatkan man of the match pada malam hari ini. Beckham Putra yang gue sedikit miss karena gue prediksi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, tapi Bojan Hodak memberikan kepercayaan penuh sebagai starting 11 dan Beckham Putra menjadi motor serangan dari Persib Bandung selama 60-70 menit sebelum ia digantikan, karena mayoritas serangan dari Persib Bandung berasal dari pos yang ditempati oleh seorang Beckham Putra. Karena sebetulnya Persib Bandung di babak pertama mengambil inisiatif serangan, bahkan tadi di 10-15 menit awal ada dua peluang, satu dari Ramon, satu dari William Barros, dan skemanya sama melalui Beckham Putra. Bolanya berasal dari Beckham Putra, disuplai ke kotak penalti, ada Ramon di situ, tapi sayangnya kalau nggak salah sundulannya masih bisa ditepis, dan juga ada satu
peluang dari Ulian Baros, tendangannya juga masih bisa diblok oleh pemain dari Borneo FC. Kenapa Beckham Putra? Karena kalau kita lihat bagaimana back four yang diturunkan oleh Lefundes pada malam hari ini, ada Kasambu di kiri, ada duet Christo dan juga gue lupa nih back tengah dari Borneo FC, dan juga di kanan ada Fajar Fatur Rahman. Kalau kita lihat atribusi dari 4 pemain ini, Fajar memiliki peluang untuk dieksploitasi lebih dibandingkan dengan pemain lainnya, sehingga kita tadi banyak menyaksikan duel-duel antara Beckham Putra dan juga Fajar Fatur Rahman, karena Fajar ini tampaknya diincar dan juga dinilai sebagai titik lemah dari Borneo FC pada pertandingan malam hari ini. Dan Persib Bandung memang mendominasi serangan di awal-awal pertandingan. Tadi aku katakan ada 2 peluang yang diberikan, tapi Borneo ini cukup pintar dan meniru persis apa yang dilakukan oleh Lion City, membiarkan Persib memegang bola, membiarkan Persib menekan, sehingga backline dari Persib Bandung akhirnya naik begitu tinggi, membantu serangan, dan ketika mendapatkan transisi menyerang dengan cepat, ada serangan balik, bola diberikan umpan lambung, ditempatkan di belakang back dari Persib Bandung yang gue berkali-kali katakan tidak memiliki kecepatan yang baik, sehingga di situ sudah ada Vinicius yang berduel dengan salah satu back Persib. Gue nggak tahu tadi Matikardi atau Barba, tapi itu kayaknya posnya Matikardi, menang duel, akhirnya one on one dengan seorang Fitrah, dan juga akhirnya membobol gawang Persib Bandung, sehingga Borneo sempat unggul 1-0 karena Vinicius. Gue sempat juga pernah preview, ini pemain memiliki kecepatan, memiliki body balance sangat baik, memiliki body yang sangat kuat sehingga sulit untuk bisa dijaga, dan itu berhasil dilakukan oleh Borneo mencuri gol pertama di GBLA. Tapi sekali lagi ini Persib Bandung mentalitasnya, gue sudah memuji berkali-kali karena memang terbukti, karena responnya sangat positif dari anak-anak Bojan Hodak setelah gol dari Vinicius. Gue catat ada 4 peluang dari Persib, ada 1 dari Haye, 1 dari Eliano, dan juga 2 dari Ramon Tanque, dan 4 peluang ini berasal atau bolanya berasal dari pos Beckham Putra. Sekali lagi Beckham Putra yang mengeksploitasi pos dari seorang Fajar Fatur Rahman. Tapi akhirnya gol baru tercipta di penghujung babak kedua. Ramon Tanque setelah ada 4 peluang, kalau salah sebelum gol tersebut terjadi, 1 sempat membentur mister gawang dengan tendakan geledek yang begitu berkualitas, yang begitu luar biasa. Peluang kelimanya akhirnya membuahkan gol. Ini juga gol yang tidak mudah, karena sekali lagi dengan skema yang sama sebetulnya dari posnya Beckham Putra, berhasil membuka ruang dari cegatan 2 pemain dari Borneo FC, memberikan umpan kepada seorang Ramon sendiri sempat kehilangan keseimbangan, tapi sundulannya bisa merobek gawang dari Nadeo. Sundulan yang berkualitas, sundulan yang keras, penempatan posisi yang sangat baik. Bahkan tadi Nadeo sempat menepis, tapi bolanya masuk ke gawang Persib Bandung, membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Gol perdana Ramon Tanque untuk Persib Bandung. Tapi selain dari gol tersebut, Ramon Tanque memiliki peran yang sangat luar biasa. Kalau kalian tadi nonton, coba hitung berapa kali Ramon Tanque menjadi wall, menjadi men-shield bola, dan ketika ia melakukan shielding bola tersebut tidak pernah kehilangan bola tersebut. Padahal ia dijaga oleh seorang Christopher yang juga memiliki body dan juga kelihayan untuk bisa mencuri bola. Ini yang kelebihan yang dimiliki oleh seorang Tanque yang mungkin tidak yang dimiliki oleh seorang Andrew Yung, sehingga 2 striker ini diharapkan bisa menjadi nilai tambah, masing-masing memiliki kelebihan untuk bisa nantinya disatukan menjadi kekuatan untuk penyerangan dari Persib Bandung. Babak kedua Borneo FC sebetulnya sempat mencoba untuk mengambil inisiatif serangan, tapi Persib Bandung lebih bisa memanfaatkan peluang dari corner kick. Bola sempat tidak terkontrol, memantul beberapa kali sebelum akhirnya jatuh ke kaki seorang Barba dan merobek gawang Nadeo yang sudah mati langkah, mencatatkan Federico Barba gol ketiganya di Super League pada musim ini, membuat Persib Bandung unggul 2-1. Unggul 2-1 membuat Persib Bandung terus termotivasi, mentalitasnya semakin kuat, dan juga tadi gua catat ada beberapa peluang dari Ramon, dari seorang Ulian Baros, dan tadi ketika Dewangga masuk menggantikan Putros, Dewangga juga sempat memberikan 2 umpan yang sangat baik sebetulnya. 1 sayang tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh Ramon, bolanya melambung tinggi, tapi Dewangga memiliki peran yang baik, karena kalau kalian lihat tadi ketika Dewangga masuk, Dewangga
berada di posisi kiri, Eliano dipindah ke kanan, dan Eliano yang babak pertama sering melakukan overlap ini fokus bertahan menggantikan seorang Putros untuk bisa menjaga Peralta, sehingga serangannya tetap dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Persib Bandung, yaitu Dewangga dan juga seorang Sadi Ramdhani tadi, dan juga tadi seorang oleh Eliano lebih bertahan, lebih menjaga dan juga menutup ruang dari seorang Peralta. Persib Bandung baru bisa kill the game di akhir pertandingan dari seorang Sadi Ramdhani. Kedua tim sudah mulai menurun intensitasnya sejak menit 80 plus, karena memang sejak menit pertama ini sangat-sangat ketat pertandingan, intensitas tinggi, jual beli serangan sehingga menguras fisik. Dan ini kelebihan dari skuad Persib Bandung yang memiliki kedalaman skuad yang berkualitas, sehingga pemain-pemain yang masuk pun memiliki kualitas yang sama. Dan tadi Sadi Ramdhani akhirnya mencatatkan gol keduanya dan juga gol pertamanya di Super League untuk Persib Bandung. Dengan hasil ini Borneo FC masih berada di posisi pertama dengan raihan 33 poin dari 13 kali main. Persija di posisi kedua dengan 29 poin dengan 13 bermain, sementara Persib Bandung masih tertahan di posisi ketiga dengan raihan 28 poin dari 12 kali pertandingan, memangkas poin antara Persib Bandung dan juga Borneo FC. Memang mentalitas dan juga kedalaman squad ini masih menjadi nilai plus untuk Persib Bandung di pertandingan malam ini, karena ini berkali-kali Persib Bandung bisa membalikan keadaan ketika tertinggal terlebih dahulu, apalagi ini lawan yang dihadapi adalah pemuncak klasemen, yaitu Borneo FC. Tapi kelemahannya tadi sudah gue katakan, ini kali kedua Persib Bandung kebobolan dengan skema long ball, bola ditempatkan ke belakang dari back Persib yang akhirnya kalah kecepatan, kalah duel, dan itu juga dilakukan oleh Lion City di ACL, dan malam ini dilakukan oleh Borneo FC. Dan kelemahan kedua adalah memanfaatkan peluang. Tadi gue sudah jelaskan ada 5 lebih peluang yang didapatkan oleh Ramon, Uliam, Tom Hai, tapi hanya 3 gol, dan untungnya Borneo FC sendiri tidak memiliki peluang yang banyak sehingga tidak mengancam gawang dari Persib Bandung. Habis ini Borneo FC akan menghadapi laga yang sulit, akan tandang ke GBT, Gelora Bung Tomo menghadapi Persebaya Surabaya, sebelum nanti mereka akan berhadapan dengan Malut dan juga PSM. Kita akan nantikan apakah skuad anak asuh dari Refundes ini mental lintas juaranya bisa teruji di pertandingan-pertandingan tersebut, apakah bisa bounce back setelah mengalami 2 kali kekalahan beruntun dari Bali dan juga dari Persib. Sementara Persib hari Rabu akan menghadapi Bangkok United, akan menentukan langkah mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Minimal mereka harus seri di GBLA untuk bisa memastikan hal tersebut. Pertandingan tidak mudah meskipun Bangkok sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Dan di Super League mereka akan away ke Malut, akan menghadapi DDS, Ciro, Tyrant, Franka, dan kita akan nantikan apakah Persib Bandung bisa melanjutkan tren positif 6 kemenangan secara beruntun setelah kalah dari Persita di Bali pada beberapa bulan lalu. Gimana menurut kalian permainan dari Persib Bandung dan juga siapa man of the match-nya? Coba tulis di kolom komentar.